I'lam, ketahuilah, anna tarkas salati minal kabairi, bahwasanya meninggalkan salat itu termasuk daripada dosa besar. Wa kadza ta'khiruha, dan begitu juga mengakhirkan salat an waqtiha, dari waktunya salat, bighairi uzrin, mengakhirkan dengan tanpa ada uzur. Wa mimma jaa fi zammi tarikiha, dan di antara hadis yang telah datang di dalam permasalahan mendapatkan celahnya orang yang meninggalkan salat, yaitu hadis ruya yang diriwayatkan an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata, barang siapa yang meninggalkan salat, laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadbanu, dalam keadaan Allah murka atas orang yang meninggalkan salat tersebut. Waruya, dan diriwayatkan, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu anzala, menurunkan fi ba'di kutubihi, pada sebagian kitab-kitabnya, tarikus salati mal'unun, orang yang meninggalkan salat itu mendapatkan laknat dari Allah. Wajaruhu, dan adapun tetangganya orang yang meninggalkan salat, in radiya bihi, jika dia ridho kepada orang yang meninggalkan salat tersebut, mal'unun, juga ikut mendapatkan laknat. Walaula anni hukmun adlun, jika saja seandainya bahwasanya aku ini bukan merupakan suatu hukum Allah yang adil, laqultu, niscaya pasti akan aku katakan, kullu man yakhruju, setiap orang yang keluar, min zahrihi, dari keturunannya, dari punggungnya, anak keturunannya, mal'unun, juga akan mendapatkan laknat, ila yaumil qiyamati, sampai kepada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Wa urida, dan diriwayatkan, annal malaikata, bahwasanya malaikat, ikutaqulu, mengatakan malaikat, litariki salatil fajri, kepada orang yang meninggalkan salat subuh, salat fajar. Kalimat malaikat, ya fajiru, wahai orang yang fajir. Walitariki salati zuhri, dan malaikat mengatakan kepada orang yang meninggalkan salat zuhur, ya khasiru, wahai orang yang merugi. Walitariki salatil asri, ya asi, dan mengatakan kepada orang yang meninggalkan salat asar, wahai orang yang maksiat. Walitariki salatil maghribi, dan mengatakan kepada orang yang meninggalkan salat maghrib, ya kafiru, wahai orang kafir. Walitariki salatil isya'i, dan mengatakan kepada orang yang meninggalkan salat isya', ya mudayyi'ah, wahai orang yang menyia-nyiakan. Dayya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakanmu. Fajir, orang yang suka melakukan dosa-dosa besar. Fujur, berkata keji, berbuat zina. Wa yuqtalu, dan dibunuh, haddan, karena menunaikan had, batasan hukumnya. Siapa tarikuha, orang yang meninggalkan salat, dibunuh karena hadnya harus dibunuh. Kaslan, karena dia malas. Ai tasahulan, maksudnya tasahulan, dia menggampangkan, mengentengkan salat. Wa tahawunan, dan meremehkan biha, kelawan salat. Dengan salat tersebut dia meremehkan. Bi ay yu'idda dzalika sahlan hayyinan, dengan kiranya saat dia meninggalkan salat itu dianggap sebagai bentuk meremehkan dan mengenteng-entengkan. Ma'a i'tiqadihi liwujubiha alaihi, ketika dia mengentengkan dan meremehkan itu, bersamaan dengan dia tetap meyakini terhadap kewajiban salat atas dirinya. Jadi dibunuh tetap dalam keadaan muslim, tetapi tetap dibunuh karena had. Wasahih kama fil minhaj, dan yang benar atau qaul yang sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Minhaj, annahu yuqtalu, bahwa orang itu ya dibunuh, walau bitarki salatin wahidatin, meskipun dengan sebab meninggalkan satu kali salat saja. Bisyarti ikhrajiha an jami'i awqatiha, dengan syarat dia mengeluarkan salat itu dari seluruh waktu-waktunya. Hatta waqtal uzri, sampai-sampai mengeluarkan waktu salat itu di waktu keseluruhan, sampai-sampai waktu salat uzur, waktu-waktu uzur saat salat. Fima lahu waktu uzrin, pada salat yang memang memiliki waktu uzur.
yaitu bisa dijamak, jamak takhir atau jamak takdim. Itu namanya waktu uzur. Waktu uzur. Ya, yaitu salat yang bisa dijamak. Fala yuqtalu, maka tidak boleh dibunuh bitarki zuhri, dengan sebab meninggalkannya seseorang kepada salat zuhur, hatta taghruba syamsu, sampai memang benar akhirnya matahari itu terbenam. Karena waktu uzurnya itu selesainya waktu asar. Wala bitarkil maghribi hatta yatlu'al fajr, dan tidak boleh juga dibunuh seseorang itu dengan sebab dia meninggalkan sholat maghrib sampai terbitnya fajar atau waktu subuh. Terbitnya fajar. Wa yuqtalu, dan dibunuh fi subhi, pada waktu subuh, bi tulu'i syamsi, dengan sebab terbitnya matahari. Karena sebab berakhirnya waktu subuh yaitu dengan terbitnya matahari. Wa fil asri bi ghurubiha, dan pada waktu asar ketika ditinggalkan sholatnya boleh akhirnya ditegakkan had dengan waktu terbenamnya matahari. Wa fil isya'i bi tulu'il fajri, dan pada sholat isya ketika dia tinggalkan boleh ditegakkan hukum had, yaitu dia dibunuh dengan waktu itu munculnya waktu subuh atau waktu fajar. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li jawazi qatlihi, kepada hukum bolehnya orang itu dibunuh, yaitu an yutalibahul imamu, sekiranya imam itu telah meminta kepada orang yang meninggalkan sholat, au naibuhu, atau bukan imam tetapi wakilnya daripada imam meminta orang tersebut biadaiha, untuk melaksanakan sholat yang dia tinggalkan, idza dhaqa waqtuha, jika waktunya telah sempit sekali. Wa yatawa'adahu bil qatli, dan mengancam orang yang masih belum melakukan sholat itu bil qatli, dengan ancaman bakal dibunuh ala tarkiha, ketika dia meninggalkan sholat. Fa in asarra, jika dia terbiasa terus menerus ala tarki, untuk meninggalkan sholat, bi an lam yaf'alha, dengan kiranya dia tidak melakukan sholat hatta kharaja waktuha, sehingga waktunya itu pun keluar, istahaqqal qatlu, maka dia berhak untuk dibunuh. Wa tundabu, dan disunnahkan, apa yang disunnahkan, istitabatuhu qabla qatlihi, meminta orang tersebut sebelum dia dibunuh untuk bertaubat. Waqilah, dan dikatakan dalam satu pendapat tajibu, hukumnya wajib, seperti dalam kalau di kitab Fathul Mu'in, wa yusannu istitabatuhu, gitu ya. Tetap pakai hukum sunnah, dan kalimat ada juga yang mengatakan hukumnya wajib meminta orang itu bertaubat. Wa yustatabu fil hali, dan dia diminta untuk bertaubat pada saat itu juga. Fa in taba, maka jika dia mau bertaubat, wa shalla, dan akhirnya melakukan salat, ma tarakahu, salat yang dia pernah tinggalkan, khala sabilahu, maka mereka tinggalkan urusan orang itu, min ghairi qatlin, dengan tanpa ada pembunuhan lagi. Wa illam yatub, nah jika dia tidak mau bertaubat, walam yatamassal amral imami, dan tidak mau melaksanakan perintah dari imam, uqimat alaihil hududus syar'iyyatu, maka ditegakkanlah atas dirinya had-had syariat, yaitu dibunuh. Wa ma tuqarraru, dan perkara yang ditetapkan, yaitu yang dijadikan pegangan pendapat, min anna tarikas salati, dari satu pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat ba'da amril imami, setelah diperintah juga sama imam, yuqtalu, dia dibunuh, bidarbi unuqihi, dengan memenggal kepalanya, memukul lehernya, maksudnya memenggal kepalanya, binahwis saifi, dengan umpamanya menggunakan pedang. Huwal mu'tamadu inda sadati syafi'iyah, dan itu pendapat yang kuat, mu'tamad, dijadikan pegangan oleh madhab sadah syafi'iyah. Wabihi qala al-imamu malikun, dan dengan pendapat itu juga disampaikan oleh al-imam Malik, wal imamu Ahmadu, dan juga oleh al-imam Ahmad. Kama fi rahmatil ummah, sebagaimana di dalam kitab Rahmatul Ummah, inda ikhtilafil a'immah, karya al-imam Abdul Wahab Asy'arani. Waqila, dan dikatakan la yuqtalu, tidak dibunuh orang itu, lintifa'id dalilil wadhihi ala qatlihi, karena tidak adanya dalil yang jelas, yaitu terhadap kewajiban membunuh orang yang meninggalkan sholat. Bal, tetapi
yunhasu bihadidatin, dia harus didorong dengan besi, sama aja ditusuk dengan besi, hatta yusalli, sehingga dia mau sholat, au yamuta, ataupun dia memilih sholat atau mati. Waqila, dan dikatakan yudrabu bi khasyabah, dia dipukul dengan menggunakan kayu balok, khasyabah kayu besar, hatta yusalliya, sehingga dia mau sholat, au yamuta aidan, ataupun dia memilih mati juga. Li'annal maqsuda hamluhu ala sholati, karena yang menjadi poin tujuan adalah bagaimana mendorongnya untuk melakukan sholat. Laqad lahu, bukan tujuannya memang ingin membunuhnya, bukan. Yang penting dia mau sholat, sudah tinggalkan. Wa indal imami Abi Hanifah, dan menurut qaul dalam madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu yuhbasu abadan, selama-lamanya ya akan dipenjara, hatta yusalliya, sampai kapan dia mau sholat. Wa naqala Syekh Syihabuddin Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syekh Syihabuddin Al-Azra'i rahimahullah menukil an fatawi Jamaluddin, dari fatwa-fatwa Imam Jamaluddin bin Al-Barzi, annahu, bahwasanya fatwa Jamal, Al-Imam Jamal, annahu, bahwasanya yajibu 'ala rajuli, wajib atas seseorang laki-laki, ala rajuli, seorang laki-laki, ayyamura zaujatahu bis salati, untuk memerintahkan istrinya salat, fi awqatiha, di waktu-waktunya, wa darbuha, dan juga wajib memukul si zaujahnya, alaiha, atas meninggalkan salat. Zaujatahu, ayyamura zaujatahu bis salat fi awqatiha. Pribadi satu, kan satu-satu dulu, karena jarang yang langsung rapel banyak. Wa qala Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah rahimahullahu taala, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, yajibu 'ala rajuli, wajib hukumnya atas seorang laki-laki, ayyamura zaujatahu, untuk memerintahkan istrinya, bis salati, untuk melaksanakan salat. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati, dan perintahlah keluargamu bis salati, untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah 'alaiha, atas perintah untuk melaksanakan salat tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, peliharalah, naron, daripada api neraka. At-Tahrim 6. Qala, beliau mengatakan tentang ayat tersebut, fa'in asarrat, jika para istri atau istri zaujah tadi asarrat, terbiasa, sudah terus-menerus mengulangi, ala tarkiha, untuk meninggalkan salat, sudah biasa, fa'alaihi ayyufariqaha, maka alaihi di sini kalau benar-benar diartikan kaidah fikih, fa'alaihi, maka wajib atasnya, itu dia. Ala yang jadinya. Kalau artian tasawuf, fa'alaihi, maka haruslah dia, gitu. Maka boleh baginya, gitu, ayyufariqaha, untuk menceraikannya. Wa hukmuhu, dan hukumnya dia, orang yang meninggalkan salat, ba'dal qatli, setelah terbunuh, awil mauti, atau setelah mati, hukmul muslimi, sebagaimana hukumnya orang Islam, karena had tadi dia masih mengaku wajib. Alladzi lam yudrikis shalah, yang tidak meninggalkan salat, sama hukumnya sebagaimana hukum orang Islam yang tidak meninggalkan salat, karena dia sudah dihukum di dunia dengan menegakkan hadnya, yaitu dipenggal kepalanya. Fayusalu, maka dia boleh dimandikan, wa yukfanu, dikafankan, wa yusalla alaih, dan dia disalatkan, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia dimakamkan di kubur-kubur kaum muslimin. Wala yutmis qabrahu, dan tidak boleh diratakan kuburnya, bal yurfa qadra shibrin, tetapi ditinggikan sekadar 1 jengkal, biar ada tanda itu kuburan. Waqila, nah di pendapat yang lain, la yughsalu, dia meskipun dihukumi sebagaimana hukumnya mayit yang muslim yang tidak meninggalkan salat, tetapi la yughsalu, tidak boleh dimandikan, walau yukfanu, tidak boleh dikafani, walau yusalla alaih, tidak boleh disolati. Wa idza dufina fi maqabiril muslimin, dan jika dia dikumpulkan, dimakamkan di kuburan kaum muslimin, yutmasu qabruhu, maka kuburnya harus diratakan, hatta yunsa wa la yudhkaru,
hatta yunsa wa la yudhkara, sehingga dia dilupakan orang dan tidak diingat, tidak disebut-sebut lagi. Wal mukhtaru, dan adapun pendapat yang dipilih inda ashabil imami Ahmada, oleh para ashab daripada imam madhab Hambali Ahmad ibn Hanbal, annahu yuqtalu bi kufrihi kal murtaddi, bahwasanya orang itu tetap dibunuh dengan sebab hukum dia kafir, kal murtaddi, karena sebab sama dengan orang yang murtad. Berat ini. Wa tajri alaihi ahkamul murtaddin, dan juga berlaku atas orang tersebut hukum-hukum yang berkenaan dengan orang yang murtad. Wa yajibu qada'ul fara'idil fa'itati mata tadzakkaraha, dan wajib hukumnya mengqada' salat-salat fardu yang faitah, yang tidak dia lakukan, yang ketinggalan, mata tadzakkaraha, kapan saja dia mengingatnya. Wa tustahabbul mubadaratu biqada'il faitati bi'udhrin, dan disunnahkan al-mubadarah, untuk menyegerakan, biqada'il faitati, untuk mengqada' salat-salat fardu yang faitah, yang tidak dilakukan tetapi dengan sebab adanya uzur. Karena seperti uzurnya itu tidur, au nisyanin, ataupun karena sebab lupa. Ta'jilan, hal itu karena sebab menyegerakan, li bara'ati zimmati, kepada membebaskan tanggungan dirinya atau tanggung jawabnya. Wa yusannu, dan disunnahkan juga, tartibu qada'il fawaiti, mentertibkan, mengatur urutan daripada mengqada' salat-salat yang ketinggalan tadi, yang dia lupakan, yang dia tidak kerjakan. Fa yuqda subhu summa zuhru wa hakadha, maka diqada'lah terlebih dahulu salat subuh, kemudian salat zuhur, dan begitu seterusnya. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Fa yuqaddamu, dan didahulukan, al-faitatu, salat yang fardu yang ketinggalan, alal hadirah, ketimbang melakukan salat yang bersifat hadirah, yang dia temukan pada saat itu. Yang mana salat hadirah tadi dengan catatan allati la yukhafu fautuha, yang tidak dikhawatirkan untuk ketinggalan salat hadirah tadi. Wa in khafa fautal jamaah, meskipun yang ditakutkan itu dia ketinggalan jamaah, karena dia tidak diharuskan untuk memilih salat berjamaah terlebih dahulu, ketimbang dia harus mengqadha salat-salat yang pernah dia tinggalkan. Malah tendensinya lebih harus dia mengqadha dulu gitu. Wa amma in khafa fautaha, dan adapun jika dia memiliki kekhawatiran bakal ketinggalan salat yang hadirah tadi, walau bi khuruji juz'in minha anil waqti, meskipun keluarnya salat yang hadirah tadi hanya sebagian saja daripada waktunya, seperti meskipun hanya salamnya saja berada di luar waktu, karena dia lebih mendahulukan salat yang qadha tadi kan. Nah, fa innahu yuqaddamul hadiratu, maka kalau begitu permasalahannya, dia boleh untuk mendahulukan salat yang hadirah yang dia temukan pada saat itu. Kenapa? Li hurmati ikhraji ba'dihha 'anil waqti, karena hukum haramnya mengeluarkan sebagian salat yang hadirah yang dia temukan tadi daripada waktu aslinya. Qadha dulu tetap. Wa tajibul mubadaratu, dan hukumnya wajib menyegerakan, bil faitati, terhadap salat yang ketinggalan daripada salat fardu, in fatathu bighairi uzrin, jika memang dia meninggalkan salat fardu itu sampai ketinggalan tapi dengan sebab tanpa adanya uzur, tidak ada uzur apa-apa, wajib didahulukan. Wa yajibu taqdimuha ala ma fatahu bi uzrin, dan hukum wajibnya itu mendahulukan salat yang tanpa uzur dia tinggalkan ketimbang salat yang dia tinggalkan ada uzurnya. Wa inna faqdat tartib wa in faqidat tartib, ya, meskipun ketika dia mendahulukan salat yang tanpa ada uzur itu merusak tartib, merusak urutan salat, tidak subuh zuhur tidak gitu. Li'annahu sunnatun, karena tartib berurutan itu hukumnya sunnah, wal mubadarah wajibah, dan menyegerakan mengqadha itu hukumnya wajib. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib atas orang itu juga ayasrifa, untuk mengerahkan karena sebab ingin mengqadha salat, mengerahkan saira zamanihi, seluruh waktu-waktunya,
illa ma yattaruhu, kecuali waktu yang dia harus butuh, yang dia sangat butuh sekali kepada waktu itu, lisarfihi, untuk dia kerahkan, fi tahsili ma'asyihi, di dalam mendapatkan bekal hidupnya, ma'ash, kehidupannya, wa ma'ashi man talzamuhu nafaqatuhu, dan bekal hidup oleh orang yang wajib dia nafkahi. Wala yajuzu lahu. Nah, jadi selain itu dia harus kerjaannya mengqadha salat aja. Urutannya ketemu zuhur dulu. Iya. Asar. Wala yajuzu, dan tidak wajib hukum, dan wala yajuzu, dan tidak boleh lahu bagi orang itu an yatanaffala, untuk melakukan salat sunnah, hatta tafragha zimmatuhu, sehingga dia sudah kosong, tanggung jawabnya sudah selesai, min jami'il fawaiti, daripada seluruh salat-salat fardu yang masih menjadi beban yang pernah dia tinggalkan, allati fatat bila udhrin, yang mana dia pernah tinggalkan dengan tanpa uzur. Wa illah, dan jika tidak demikian, berarti tetap melakukan sunnah tanpa mengqadha salat-salat fardu yang pernah dia tinggalkan, asimah, maka dia akan memperoleh asim, ismun, dosa. Ikhsha' li rabbika fis salati tawilan. Ikhsha', bersikap khusyuklah kamu, li rabbika, kepada Tuhanmu, fis salati, di dalam salat, tawilan, dalam waktu yang lama. Wadhkur, dan ingatlah, wuqufuka, berdirinya kamu, lil hisabi, karena sebab hisab Allah Subhanahu wa taala, zalilan, dalam keadaan terhina. Atilil buka'a itu harokatnya. Atilil buka'a, lamakanlah menangismu, panjangkanlah tangisanmu, ala dzunubi, terhadap dosa-dosamu, farubbama, maka barangkali, mudah-mudahan, kanal buka'u, akan ada tangisanmu itu, alan najati sabila, menjadi sebab jalan keselamatan atas dirimu. Wadhkur, dan ingatlah, nuzulaka, turunnya kamu, jaufa qabrin, ke dalam perut kubur, muzlimin, yang gelap, lidudi, menuju ulat-ulat, sirta bihi, kau akan menjadi dengan sebab ulat itu, idzan ma'kulan, ketika itu menjadi makanannya, makanan ulat. Wa alaika, dan atas dirimu, atbaqus sara, ada gundukan-gundukan tanah, tingkatan-tingkatan tanah, qad tubbiqat, yang telah ditingkat, yang telah ditumpukkan. La tastati'u, kau tidak akan mampu, ila ruju'i sabila, mencari jalan pulang kembali. Wa jafaka kullu masahibin, dan akan menjauhimu seluruh sahabat-sahabat, sahibatahu, yang telah menemanimu, yang kamu telah menemaninya, wa nasika man, dan juga akan melupakanmu orang, orang bil amsi, yang kemarin, kana khalila, dia padahal menjadi kekasihmu. Wa khalauta, dan kau akan menyendiri, bil fi'li alladhi qaddamtahu, dengan perbuatan yang engkau datang ajukan, rahnan, sebagai gantian, sebagai jaminan, gadaian, taruhu wa taghdu, yang mana saat itu amaliyah yang kau kedepankan, kau berangkat, pulang, dan pergi, bukratan wasilan, di pagi dan sore hari, di sore dan pagi hari. Ahbabuna kanu nuzulan, kekasih-kekasih kita, kanu, adanya mereka itu, nuzulan, bersinggah juga, fil hasya, di arah atau di sisi, minna, dari kita, fasaru fil kuburi nuzula, maka mereka pun nantinya telah ada di kubur ini sebagai penghuni nuzul, penghuni turun. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai, wal mautu yahdimu umrahu, dan adapun kematian itu akan memusnahkan, menghancurkan umurnya. La tahsabannal mauta, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa kematian itu angka dari dirimu, ghafulan, dia lalai. Titik. Zikru ma yata'allaqu bil mayyit, menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan mayit. Wahwa, yang namanya mayit itu, man, orang, faraqathul hayah, yang ditinggalkan oleh sifat hayah, yaitu sifat hidup, berarti dia menjadi mati. Bisababi khuruji ruhihi min badanihi, dengan sebab keluarnya ruh dirinya daripada badannya. Waqtalafa fi haqiqatir ruh, dan para ulama berselisih pendapat di dalam hakikatnya ruh. Faqala aktsaru ahli sunnati wal jamaah, maka berkata mayoritas dari pemeluk ajaran ahlu sunnah wal jamaah,
Al-ula, yang pertama adalah an-numsikal maqala anha. Kita berhenti daripada membicarakan, mendebatkan tentang ruh. Wa nakuffa anil bahsi fiha, dan kita menahan diri dari membahas di dalam permasalahan ruh. Wala nu'abbiru anha, dan kita tidak mengungkapkan tentang ruh biaksara min maujudin, dengan cara yang lebih baik, lebih banyak dari yang ada, yaitu yahya bihil insanu, yang dengan sebab ruh itulah manusia menjadi hidup. Cukup itu aja, tidak usah ngomong lebih. Liannaha, karena sebab ruh itu mimma, di antara perkara istasarallahu bi'ilmihi, yang Allah lebih kedepankan ilmunya Allah, walam yattali alaihi ahadan min khalqih, dan tidak ada mampu yang meneliti terhadap Allah, yaitu ilmu Allah, seseorang pun daripada hambanya Allah. Karena ruh adalah ilmu Allah. Wa qala jumhurul mutakallimin, dan berkata mayoritas orang-orang ahli tauhid atau ahli kalam, hiya, yang namanya ruh adalah jismun, suatu jisim, suatu benda, latifun, yang begitu lembut, mustabikun bil badani, yang menempel erat di badan, istibakal ma'i bil aud, bagaimana meresap atau menempelnya air di kayu atau di dahan, al-akhdari, yang hijau. Wa huwa baqin la yafna, dan ruh itu dan sifat menempel, air yang menempel di dahan itu senantiasa ada, tidak akan musnah. Serapannya kayu kepada air yang disiramkan kepada kayu itu sehingga meresap, begitupun ruh itu meresap kepada badan. Summa innal arwaha khamsatu aqsamin, kemudian bahwasanya ruh itu terbagi menjadi 5 bagian, 5 macam. Arwahul anbiya'i, yang pertama ruh-ruhnya para nabi, wa arwahus syuhada'i, dan ruh-ruhnya orang-orang yang mati syahid, wa arwahul muti'ina, dan ruh-ruhnya orang-orang yang taat kepada Allah, wa arwahul usati minal mu'minina, dan ruh-ruhnya orang-orang ahli maksiat dari kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah, wa arwahul kufari, dan ruhnya orang-orang yang mengingkari Allah, yang kafir. Fa amma arwahul anbiya, maka adapun ruhnya para nabi, fatakhruju min ajsadiha, maka akan keluar dari jasad-jasadnya para nabi, wa tasiru, dan akan menjadi ruhnya para nabi itu ala hayatiha wa suratiha, sebagaimana bentuknya ruh dan wujudnya ruh. Wa takunu fil jannah, ruhnya para nabi itu akan berada di surga, takulu, mampu makan, watatana'ama, dan bisa merasakan nikmat, wa ta'wi bil lail ila qanadil, dan kemudian ketika di malam hari, ta'wi itu berlindung, mengayup, ila qanadil, kepada satu lampu, mu'allaqatun, yang dia itu berkaitan, bergantung, tahtal arsy, di bawah arsy-Nya Allah. Wa amma arwahus syuhada'i, dan adapun ruhnya orang-orang yang mati syahid, idza kharajat min ajsadiha, ketika ruhnya orang-orang yang mati syahid keluar dari jasad-jasadnya mereka, fa innallaha yaj'aluha, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruhnya syuhada fi ajwafi tuyurin, berada di lambungnya burung-burung, khadrin, yang berwarna hijau, taduru biha fi anharil jannah, burung-burung hijau itu yang mana di perutnya burung-burung di surga tadi itu, di perutnya berada ruhnya orang-orang mati syahid, ya, orang-orang mati syahid, berputar-putar, diajak keliling, ya, di sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min simariha, burung-burung itu pun bisa memakan daripada buah-buahnya surga. Wa tashrabu min ma'iha, bisa minum dari air-airnya surga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahab, dan juga akan bertempat di satu lampu terbuat daripada emas, mu'allaqatun fi dhillil arsy, yang dia itu dikaitkan, digantungkan di naungan atau tempat berteduhnya arsy. Kalau tadi tahtal arsy langsung, kalau ini naungannya. Wa hakadha qala Rasulullah SAW, seperti itulah sabda Rasulullah SAW. Wa amma arwahul muti'in, dan adapun roh-rohnya orang-orang yang taat, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman kepada Allah, fahiya fi riyadil jannah, maka ruhnya mereka itu berada di taman-taman surga. La ta'kulu, tidak bisa makan lebih, wala tatana'ama, dan tidak bisa merasakan nikmatnya surga, lakin tanzuru fil jannati faqat, akan tetapi hanya murni bisa melihat ke arah surga saja. Ya, tapi nanti dibantah.
bahkan lebih gitu ya. Wa amma arwahul usati minal mu'minin, dan adapun roh-rohnya orang yang ahli maksiat dari orang-orang yang beriman, fa bainas sama'i wal ardi fil hawa, maka berada di antara langit dan bumi fil hawa, di angin ya, di udara, masih layang-layang. Wa amma arwahul kuffar, dan adapun roh-rohnya orang-orang kafir, fahiya fi ajwafi tuyurin sudin fi sijinin, maka rohnya orang-orang kafir berada di lambungnya burung yang berwarna hitam yang berada di sijin. Wa ma adraka ma sijin, Kitabul Marqum dan seterusnya. Wa sijinun tahtal ardi sabi'ati, dan adapun sijin itu terletak di bawahnya bumi, lapisan yang ke-7. Wa hiya muta'allaqatun bi ajsadiha, roh-roh itu pun yang berada di burung tadi dikaitkan ya bi ajsadiha, di jasadnya burung. Ruhnya orang kafir yang berada di perutnya burung yang berwarna hitam di sijin tadi memiliki hubungan dengan jasad-jasad zahir mereka. Fatu'adzabu arwahuha, maka diazablah roh-roh mereka orang-orang kafir, fayata'allamu bidzalikal jasadu, maka jasad mereka pun akan bisa merasakan imbas sakitnya. Kasyamsi fis sama'ir rabi'ati, seperti bagaikan halnya matahari yang berada di langit keempat, wa nuruha fil ardi, sedangkan cahayanya bisa sampai ke bumi. Kama anna arwahal mu'minin fi illiyin, sama juga sebagaimana bahwa ruh-ruhnya orang-orang yang beriman berada di illiyin, mutana'imatun, dalam keadaan memperoleh nikmat, wa nuruha, dan cahaya dari ruhnya orang yang beriman itu muttasilun bil jasad, memiliki hubungan oleh Allah, diberikan hubungan dengan jasadnya, sehingga jasadnya pun bisa merasakan nikmat. Oleh sebab itu jasadnya auliaillah, orang-orang yang taat, bisa hidup di dalam kubur, dan itu pun beberapa pernah menjadi pernah kita saksikan kan itu. Wa qad qala al-muhaqqiq al-Qastalani, dan berkata al-Imam al-Muhaqqiq al-Qastalani naqlan 'anil Hafidz Ibnu Katsir, menukil daripada Al-Hafidz bin Katsir, mayufidu, yaitu pendapat yang memberikan faidah, tamattu'u arwahil mu'minin, bahwa ruhnya orang-orang yang beriman itu bisa merasakan kesenangan, kenikmatan. Wa illam yakunu syuhada, meskipun orang-orang beriman tadi itu bukan merupakan orang-orang yang mati syahid. Merasakan kenikmatan bil akli wat talazzuzi, dengan sebab makan makanan surga, merasakan kelezatan-kelezatan surga. Wa ru'yatu manazilihim fil jannah, dan juga mampu melihat tempat mereka di surga, la bin nazari faqat, dan itu tadi menguatkan berbedanya pendapat dengan tadi, la bin nazari faqat, bukan hanya sekedar melihat saja, bukan. Wa qala Syekh Abu Ja'far At-Tusi, berkata Syekh Abu Ja'far At-Tusi fi kitab Tahdhibul Ahkam, di dalam kitab Tahdhibul Ahkam, fi awakhiril mujallad minhu, di jilid paling terakhir, Anis Shadiq Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir radhiyallahu anhuma, Ahlul Bait, annahu qala Yunus bin Zabyan, beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada Yunus bin Zabyan, ma yaqulun nas fi arwahil mu'minin, apa kata orang tentang ruhnya orang-orang yang beriman. Faqala Yunus, ini beliau juga sahabatnya yang ulama juga, yaqulun takun fi hawasili tuyuri khadrin fi qanadil tahtal arsy. Orang-orang pada mengatakan, maksudnya orang-orang ini para ulama mengatakan bahwa ruhnya orang-orang beriman itu berada di hawasil. Hawasil atau hausalah itu asfalul batni ilal anah, di bagian perut paling bawah yang ketika sampai di atasnya kemaluan, itu bagian area yang disebut hausalah atau hawasil, yaitu di bagian itu burung yang berwarna hijau berada di lampu yang tadi itu dikaitkan di bawahnya arsy. Faqala Abu Abdullah, kemudian berkata siapa Abu Abdullah, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Subhanallah, Maha suci Allah, al-mu'minu akramu 'ala Allah, orang yang beriman itu lebih mulia atas Allah, min zalika, dari itu, ayaj'ala ruhahu, ketimbang Allah menjadikan ruhnya orang yang beriman, fi hausalati ta'irin akhdar, ketimbang meletakkannya di hausalahnya burung yang berwarna hijau. Ya Yunus,
wahai Yunus, al-mu'min, orang yang beriman itu, idza qabidahu Allah Ta'ala, ketika Allah telah cabut nyawanya, sira ruhuhu, akan dijadikan ruhnya, fi qalabin, di dalam suatu bentuk, kaqalabihi di dunia, seperti bentuknya dia ketika berada di dunia. Fayakuluna wa yashrabuna, maka ruhnya tadi itu atau bentuk yang telah Allah jadikan setelah dia mati tadi bisa makan, bisa minum. Fa idza qadima alaihimul qadimu arrafuhu, jika seandainya ada orang yang datang kepada mereka, maka orang itu akan mengenalinya. Bitil kasurati, dengan sebab bentuk tadi. Allati kanat fid dunya, yang mana memang bentuk itu adanya beliau-beliau itu di dunia. Waruya, dan diriwayatkan ba'da hadzal hadis, setelah penjabaran hadis ini, anna Aba Basir, bahwasanya Aba Basir qala, beliau mengatakan, sa'altu Aba Abdillah radhiyallahu an, aku bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang kunyahnya Aba Abdillah radhiyallahu an arwahil mu'minin, tentang ruh-ruhnya orang-orang yang beriman. Faqala, kemudian beliau mengatakan, fil jannati, ruhnya orang yang beriman berada di dalam surga, ala suwari abdanihim, berada di atas bentuk-bentuk jasad mereka atau badan-badan mereka. Lau ra'aitahu laqulta fulanun. Kalau seandainya kamu melihatnya, yaitu ruhnya orang iman, kamu pasti akan mengatakan, oh itu fulan, itu dia, itu di sini. Karena sama wujudnya dengan wujud yang di dunia. Wa'alam, tapi syaratnya beriman ya, orang yang taatnya, orang beriman. Wa'alam, ketahuilah annahu, bahwasanya pendapat ini yata'akkadu, menjadi semakin kuat, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Bahwasanya akan semakin dikuatkan, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ayat surah, untuk memperbanyak orang mukallaf tadi, min dzikril mauti, dengan dari mengingat mati, bilisanihi, dengan lisannya, wa biqalbihi, dengan hatinya, bi ayastahdirahu baina ainaihi, dengan kiranya dia menghadirkan kematian itu berada di hadapan kedua matanya. Li'annahu yu'inu ala imtithali awamirillahi ta'ala, karena banyak mengingat kematian itu menolong atas menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menolong juga untuk menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iksar min dzikrihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memperbanyak dari mengingat kematian. Faqala, maka bersabda beliau, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, memperbanyaklah oleh kalian daripada mengingat yang merusak kelezatan, perusak kelezatan, yakni al-maut, yang dimaksud oleh beliau adalah kematian. Fa'innahu, karena bahwasanya hadhimil ladzat, atau kematian itu, ma dzakara fi katsirin illa qallalahu, tidaklah akan diingat, dzikra fi katsirin, dalam halayak ramai, illa qallalahu, kecuali dia akan membuatnya sedikit. Wala fi qalilin, dan tidak akan menyebabkan diingatkan pada saat yang sedikit, illa katsarahu, kecuali akan memperbanyak yang sedikit tadi. Ai an innahu, maksudnya adalah innahu, bahwasanya idza dzukira ma'a katsirin, jika kematian itu diingat bersama banyak, min amri dunia, dari urusan-urusan dunia, wal amali, dan juga cita-cita, angan-angan, fiha, dalam masalah dunia, karena sababan, maka banyak mengingat kematian itu menjadi sebab litaqlilihi, menyedikitkan daripada urusan dunia dan angan-angan. Bi an yatasaddaqa bima indah, dengan kiranya dia bisa menyedekahkan apa yang dia miliki. Wa idza dzukira, dan jika dia mengingat kematian itu, ma'aqalilin, bersama yang sedikit, minal amali, bersama amal kebaikan yang dilakukan, dia ingat sedikit masih, karena sababan, banyak mengingat kematian itu menjadi sebab, litaksirihi wal ijtihadi fihi, untuk memperbanyak nilai amal kebaikannya dan bersungguh-sungguh di dalam beramal kebaikan. Wahazim, dan lafaz hazim itu ay qati, pemutus. Wal mautu, dan adapun kematian itu, la yanju minhu ahadun, tidak ada seseorang pun yang akan bisa selamat dari kematian. Qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman azza wa jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyituna, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mayyitun, adalah mayyit, akan mati, wa innahum, dan sesungguhnya mereka pun niscaya akan mati. Wa tulul umri, dan adapun panjang umur, idza sahabahu taufiqul ilahiyyu, apabila mendapatkan anugerah, sahaba itu dibarengi atau mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, lil a'mali shalihati, untuk menuju amal-amal saleh, kana minal fadli, maka umur yang panjang itu menjadi keutamaan, bimakanin azimin, mendapatkan satu tempat yang tinggi, yang agung,
liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza balagha 40 sanatan, jika hamba itu mencapai umur 40 tahun, wa huwal asru, yaitu usianya bisa juga diartikan waktu asar, ammanahullahu ta'ala, atau bisa diartikan dibaca aminahullahu ta'ala, Allah menjaminkan keamanan atas dirinya, minal khisalis salasi, daripada perkara yang 3 ini. Yang pertama al-jununi, sifat gila. Sudah 40, insyaallah dijamin lebih, ada jaminan keras dari Allah, jaminannya itu diamankan dari sifat gila. Wal juzami, penyakit lepra. Wal barasi, penyakit belang. Fa idza balagha 50 sanatan, dan jika dia telah mencapai usia 50 tahun, wa huwa ad-dahru, yaitu ad-dahru disebut ad-dahru, masa juga. Khaffafallahu ta'ala anhul hisabu, maka Allah akan meringankan hisab atas dirinya. 50. Allah. Fa idza balagha 60 sanatan, dan jika orang itu telah mencapai usia 60 tahun, wa huwa fi idbari quwwatihi, dan masa 60 tahun itu adalah berada di akhir-akhir kekuatannya. Razzaqahullahu ta'ala al-inabata ilaihi fima yuhibbuh, Allah akan memberikan kepadanya rezeki untuk bisa kembali kepada Allah di dalam amal-amal yang mendatangkan cintanya Allah atau ridhonya Allah. Fa idza balagha 70 sanatan, dan jika orang itu telah mencapai usia 70 tahun, wa huwal haqbu, yaitu yang disebut al-haqbu, ahabbahu ahlus samai, maka orang itu akan dicintai oleh penduduk langit. Fa idza balagha 80, dan jika orang itu telah mencapai usia 80 tahun, wa huwa al-kharafu, yaitu yang disebut al-kharaf. Nah, dikit kalau dihancurkan, kalau diartikan hancur ya. Asbatat hasanatuhu, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di usia 80 tahun itu akan sabita, tetap. Wa muhiyat sayyi'atuhu, dan akan dihapuskan kejelekan-kejelekannya. Fa idza balagha 90 sanatan, dan ketika dia telah mencapai usia 90 tahun, wa huwa al-qirru, yaitu yang disebut dengan al-qirru, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa syaf'a fi ahli baitihi, dia akan bisa memberikan syafaat, dia akan diberikan wewenang mensyafaati pada keluarganya. Wasammahu ahlus samai asirallahi ta'ala fi ardihi, dan penduduk langit akan memberinya nama dengan sebutan asirullah, tawanan Allah di buminya Allah, usia 90 tahun. Fa idza balagha 100 sanatin, jika orang itu telah mencapai usia 100 tahun, summiya habiballah fil ardi, dia akan diberi nama dengan sebutan kekasih Allah di muka bumi. Wa haqqun 'alallahi ta'ala, dan menjadi suatu kebenaran atau diartikan kewajiban, haknya atas Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yu'adziba habibah, tidak akan memberikan azab kepada kekasihnya. Gimana? Bebas. Doa panjang umur itu. Barokahnya banyak umur ya. Panjang umur. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa idza balagha 60 habbabahu Allah taala, jika orang itu telah mencapai usia 60 tahun, Allah akan mencintainya dan membuat cinta ila ahli ardihi wa samaihi, mengharuskan juga cinta kepada penduduk bumi dan langitnya. Fa idza balagha 70, dan jika orang itu telah mencapai usia 70 tahun, sara asirallahi ta'ala, di riwayat ini tidak sampai 90 tahun yang dijuluki asirallah, tapi 70 tahun. Sara asirallahi ta'ala fi ardihi, akan menjadi tawanan Allah di muka buminya. Walam yakhuttal qalamu anhu, dan tidak akan ditulis oleh qalam dari orang itu biharfin, dengan satu huruf saja, dibebaskan sudah dari catatan. Allahumma Muhammad sayyidina Muhammad. Wa fil jami' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altullaha fi abna'il arba'in min ummati. Rasulullah SAW meminta, beliau mengatakan, bersabda, aku meminta kepada Allah tentang
atau di dalam haknya umatku yang berusia 40 tahun. Faqala ya Muhammad, Allah berfirman, wahai Muhammad, qad ghafartu lahum, sungguh telah aku berikan ampun kepada mereka. Qultu, aku berkata lagi, fa abnaul khamsin, maka yang usianya 50 tahun bagaimana? Qala, Allah kemudian mengatakan, fa inni qad ghafartu lahum, maka sesungguhnya aku juga telah benar-benar mengampuni mereka. Qultu, yang namanya baginda Rasulullah ya, terus minta. Qultu, aku pun bertanya, meminta lagi kepada Allah, fa abna usitin, maka yang berusia 60 tahun bagaimana ya Allah? Qala, Allah kemudian berfirman, qad ghafartu lahum, aku telah berikan ampun kepada mereka. Qultu, aku bertanya lagi, fa abna us-sab'in, yang usianya 70 tahun. Kemudian Allah berfirman, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la astahyi min abdi, sesungguhnya aku benar-benar malu dari hambaku. Ara umrahu sab'ina sanatan, aku melihat umurnya sudah 70 tahun. Ya'buduni, dia selama 70 tahun menyembah aku. La yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan aku. An u'adzibahu binnar, sekiranya telah menyembah, tidak mensekutukan selama 70 tahun, kok kiranya aku mengazab mereka dengan api neraka. Allahu Akbar. Fa amma abna'ul ahqabi, dan adapun orang-orang yang telah berusia dengan sebutan ahqab, yaitu abna'is samanin wa tis'in, yang berusia 80 dan 90 tahun. Fa inni waqifun yaumal qiyamah, maka sungguhnya aku akan berdiri di hari kiamat menegakkan. Faqailun lahum, dan mengatakan kepada mereka, adkhilu ma'akum man ahbabtumul jannah, masukkan siapa saja bersama kalian orang yang kalian cintai, ajak masuk ke dalam surga. Jangan sendirian, ajak siapa yang kamu mau, yang kamu suka masuk dalam surga. Ini hanya motifnya murni, ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah. Famin a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi, maka di antara paling besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, ay yuqassira amalahu, dikiranya Allah memendekkan angan-angan dan cita-citanya, wa yutawwila umrahu, dan memanjangkan usianya, wa yuhassina amalahu, dan Allah memperbaiki, membaguskan amal-amalnya, wa hunaka, dan dengan di sanalah atau dengan sebab itulah yunshidu lisanu halihi lil mahjubina anhu, didendangkan nasyid oleh lisan hal, itu perbuatan, kepada orang-orang yang dihalangi dari nikmat terbesar itu. La tazunnul mauta mautan, innahu lahayatun hiya ghayatul muna. Jangan kamu duga, jangan kamu kira bahwasanya kematian itu adalah suatu kematian. Sesungguhnya kematian itu benar-benar merupakan kehidupan yang dia itu adalah puncaknya cita-cita. La taru'kum fuj'atul mauti fama, jangan membuat kalian kaget betapa mengejutkannya kematian. Fama hiya illa naqlatun minha huna, tidaklah kematian itu kecuali hanya merupakan berpindah dari sini ke sana. Ai min dari dunya ila daril akhirah, dari rumah dunia menuju rumah akhirat. Wa fi hadisi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dan di dalam hadis riwayat Umar Asani, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, innama khalaqtum lil abadi, sesungguhnya Allah menciptakan kalian untuk tujuan selama-lamanya. Walakinnakum tanquluna min darin ila darin, akan tetapi kalian yang terus berpindah-pindah dari satu rumah menuju rumah yang lain. Qala al-Imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhahu, walau anna idza mitna, atau dibaca mutna, turikna, seandainya kita ini apabila kita mati, maksudnya kalau diartikan kita sekedar mati menjadi bangkai, turikna, kita kemudian ditinggalkan, lakanal mautu rahatu kulli hayy, niscaya akan ada kematian itu rohah, penyebab kita santai bagi semua orang yang hidup. Walakinna idza mitna bu'isna, akan tetapi ketika kita mati, kita ini akan dibangkitkan. Wa nus'alu, dan kita akan ditanya, ba'da setelah ini, an kulli syai', tentang segala sesuatu. Qila, kemudian dikatakan,
kana bi Makkah maq'adani lahuma ibnu Syabin. Karena ada di Makkah, di kota Makkah Al-Mukarramah, maq'adani, dua tempat duduk. Lahuma, kedua tempat duduk itu milik Ibni Syabin, putra seorang pemuda. Faidha asbaha, jika masuk pada waktu pagi, sudah waktu pagi, naqalahuma, Ibnu Syab itu memindahkan kedua maq'adan tadi, fa'ata bihimal masjid, dibawa ke masjid, kedua tempat duduk tadi. Fakana, maka ada si anak pemuda itu yaktasibu yaumahu, bekerja sehari-harinya dengan membawa itu, ya di masjid mungkin disewakan gitu. Fa idza kana al-masa'u ihtamalahuma, maka jika masuk waktu sore dia pun bawa pulang lagi. Fa faqadahu Nabi SAW. Nabi kemudian tidak menjumpai anak itu, anak pemuda tadi. Fa sa'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya tentang mana anak pemuda tadi. Faqila lahu, kemudian Rasulullah dijawab, mata, telah wafat ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, lau taraka ahadun li ahadin, seandainya seseorang pun, seandainya lau taraka, seandainya meninggalkan siapa? Ahadun, salah seorang, li ahadin, bagi salah seorang yang lain, la taraka ibnul maq'adaini, niscaya Ibnul Maq'adaini, putra si pembawa dua tempat duduk tadi, bisa meninggalkan. Maksudnya kalau saja satunya dibiarkan di sana sebagai bentuk entah di masjid itu disewakan gitu. Ailahuma, kepada keduanya Maq'adain. Insyaallah artinya itu tempat duduk ya. Itu karena tadi agak bingung nih baca ini. Wa an Abin Nadhr As-Sulami, dan dari sahabat Abi Nadhr As-Sulami, anna Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidak mati kepada salah seorang dari orang Islam, salah satu minal walad, tidak mati 3 orang dari anaknya. Itu orang muslim punya anak mati 3. Fayahtabisuhum, kemudian dengan sebab punya putra mati 3 atau anaknya mati 3, ihtisab, dia mengharapkan imbalan dari Allah. Makanya kalimat man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Nah, ihtisaban itu memang mengharapkan pahala balasan dari Allah itu. Fayahtasibuhum, maka dia mengharapkan pahala karena sebab mereka. Illa kanu lahu junnatun minan nar, kecuali niscaya mereka yang mati tadi, lahu, bagi ahadun minal muslimin, junnatan minan nar, sebagai perisai dari api neraka. Karena sebab punya putra meninggal 3. Ketika Rasulullah menyampaikan demikian, faqalat imra'atun inda Rasulillah SAW, maka berkata seorang wanita di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, awisnan, wahai Rasulullah, ataupun 2 ya Rasulullah. Qala awisnan, beliau kemudian bersabda, iya juga, 2 juga. sama kayak babnya ketika punya putri ya. Wa yustathna talibul ilm. Nah, kalau bab yang banyak mengingat mati ini dikecualikan siapa? Talibul ilm, para penuntut ilmu. Fala yusannu lahu dzikrul maut. Tidak disunahkan bagi talibul ilm itu memperbanyak mengingat mati. Li'annahu qad yaqta'uhu anhu, karena sebab bisa saja berimbas banyaknya mengingat mati itu akan memutusnya daripada talibul ilm. Zakara dzalika Syabramilisi wal Bujairimi. Al-Imam Bujairimi dalam Iqna, dan juga pengarang Iqna itu, dan Imam Syabramilisi. Wa akhraj ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dan Al-Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus. Riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, an Ibni Abbas qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal alimu, jika orang yang alim itu meninggal, wafat, mati, sawwarallahu amalahu, maka Allah akan mewujudkan amaliyah yang dia lakukan fi qabri, di kuburnya, yu'annisuhu, yang akan menghiburnya, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat, wa yadra'u anhu huwamal ardi, dan ilmunya tadi itu akan menolak darinya daripada binatang-binatang besar di muka bumi. Wa akhrajal Imam Ahmad an Zuhri an Ka'ab qala, beliau mengatakan, auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ta'allamal ilma, belajarlah ilmu,
wa'allimhu linnas, dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah, munawwirun, akan memberikan nur, cahaya, limuallimil ilma, kepada, atau dibaca jer juga bisa, limuallimil ilmi, kepada orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'allimihi, dan memberikan cahaya kepada orang yang belajar ilmu, kuburahum, memberikan cahaya kepada kubur-kubur mereka, hatta la yastawahashu limakanihim, sehingga tidak ada yang membuat mereka khawatir daripada tempat-tempat mereka di kubur. Wa qala Rasulullah SAW, man ja'ahu ajaluhu, barang siapa yang ajalnya tiba mendatanginya, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah, walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin, dan tidak ada antara dia dan antara para nabi illa darajatan nubuwah, kecuali disamakan kepada derajat para nabi, derajat kenabian. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi Rasulullah SAW bersabda, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu itu, afdalu, lebih afdal, indallahi, di sisi Allah, minal mujahidi, daripada orang yang berjihad, fi sabilillahi, di jalan Allah. Qala al-Munawi, al-Imam al-Munawi mengatakan, li'anna al-mujahida, karena sungguhnya orang yang jihad di jalan Allah, yuqatilu ta'ifatan makhsusatan, senantiasa berperang atau memerangi satu kelompok yang khusus, fi qatrin makhsusin, di daerah yang khusus, tertentu saja, musuhnya ya pun tertentu saja. Wal alimu hujjatullahi ala kulli mu'anidin wa mubtadi'in fi kulli qatrin, dan orang alim itu menjadi hujjatullah, argumentasinya Allah terhadap setiap orang yang menentang dan kepada setiap orang yang berbuat bid'ah, fi kulli qatrin, dimanapun, di mana saja tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, talibul ilmi kal ghadi warraih, orang yang mencari ilmu itu sebagaimana orang yang datang dan pergi, fi sabilillahi, di jalan Allah, ai fi qitali a'da'illah, yaitu di dalam permasalahan berjuang, berperang, memerangi musuh-musuhnya Allah, biqasdi i'la'i kalimatih, dengan tujuan menegakkan kalimatullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi talibur rahmah, orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mengharapkan, yang mencari rahmatnya Allah. Talibul ilmi ruknul Islam, mencari ilmu itu merupakan pondasinya Islam, rukunnya Islam, tiangnya Islam. Wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin, dan ganjarannya, nilai pahalanya akan diberikan bersama para nabi. Ai li'annahu warisuhum, karena mereka talibul ilm itu adalah pewarisnya para nabi, wa khalifatuhum, dan khalifahnya para nabi, fa thawabuhu min jinsi thawabihim, sehingga nilai pahala mereka talibul ilm akan serupa dengan jenis pahalanya para nabi. Wa ruya sahibul bustan, dan diriwayatkan oleh sahibul bustan, anna lillahi madinatan tahtal arsy min miskin, sesungguhnya Allah memiliki satu kota yang berada di bawah arsy-Nya Allah, terbuat dari misik azfar yang menghembuskan, yang berhembus, ala babiha malakun, di atas pintunya kota itu terdapat malaikat, yunadi kulla yaum, yang mana malaikat itu senantiasa memanggil-manggil setiap hari, ala man zara aliman, ayo mana orang yang menziarahi orang alim, faqad zara anbiya'i, maka sungguh dia sama nilainya dengan menziarahi nabi-nabiku. Ala manzaro anbiya'i, ketahuilah orang yang menziarahi nabi-nabiku, faqad zarani, maka sungguh dia menziarahiku. Ala manzarani falahul jannah, ketahuilah bahwa orang yang menziarahiku dia akan memperoleh surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akrama sab'ina nabiyan, maka sungguh dia telah memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, dan barang siapa yang memuliakan orang yang belajar, faqad akrama sab'ina syahidan, maka sungguh dia telah memuliakan 70 orang yang syahid. Wa man ahabbal ilma wal ulama'a, dan barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, lam tuktab alaihi khati'atun, tidak akan ditulis satu kejelekan atas dirinya. Waruya, dan diriwayatkan, al-alimu sultanullah fil ardi, orang alim itu adalah rajanya Allah di muka bumi. Faman waqa'a fihi, maka barang siapa yang waqa'a terjerumus, jatuh fihi pada dirinya seorang sultan,
Maksudnya menentang, memusuhi, faqad halaka, maka pasti dia akan celaka. Waruya, dan diriwayatkan, al-ulama'u masabihul ardi, para ulama itu adalah lenteranya, lampu-lampunya bumi. Wa khulafaul anbiya'i, dan khalifah-khalifahnya para nabi. Wa warasati, dan warisku atau pewarisku, kata Nabi. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi. Waruya, dan diriwayatkan, ittabi'ul ulama, ikutilah jalannya para ulama. Fa'innahum, karena sesungguhnya para ulama itu surujud dunia, lenteranya dunia, wa masabihul akhirati, dan lenteranya akhirat, lampunya akhirat. Waruya, dan diriwayatkan, yushfa'u yaumal qiyamah salasatun, yushaffi'u, yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat itu salasatun, 3. Yang pertama al-anbiya'u, para nabi, summa al-ulama'u, para ulama, summa syuhada'u, kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Waruya, dan diriwayatkan, idza jitama'al alimu, apabila orang alim berkumpul, wal ubadu, dan seluruh hamba-hamba berkumpul, ala sirati, di atas sirat al-mustaqim. Qila lil ubad, dikatakan, malaikat berkata kepada para hamba-hamba selain ulama, udkhulil jannatah, masuklah kamu ke surga, wa tan'am bi'ibadatik, dan kamu ikut merasakan kenikmatan bersama bi'ibadatik, dengan sebab hak ibadahmu yang kau lakukan. Ahli ibadah, ya, ubad itu ahli ibadah, bukan ini. Saya ulangi, idza jitama'al alimu, apabila orang alim berkumpul, wal ubad, dan orang ahli ibadah, ala sirat, berkumpul di atas sirat al-mustaqim. Qila lil ubad, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga, wa tan'am bi ibadatik, kamu bisa mendapatkan nikmat dengan sebab ibadahmu. Kemudian orang alim, wa qila lil alim, dan dikatakan kepada orang yang alim, qif huna, berdiri dulu di sini, fashfi' liman ahbabta, silakan kasih syafaat kepada orang yang kamu mau, yang kamu cinta. Fa innaka, karena sungguhnya kamu, la tusyaffa' li ahadin, tidak akan memberikan syafaat kepada seorang pun, illa syafa'ta, kecuali kamu pasti akan bisa memberikannya syafaat. Faqama maqamal anbiya, maka dia berdiri di kedudukannya para nabi. Kemudian ada bait syair yang ini juga ada di pelajaran kita kalau ngaji ta'limul Qur'an. Mal fadlu illa li ahli ilmi innahum, tidak ada keagungan, mal fadlu, tidaklah mulia, kecuali tidak ada kemuliaan, illa li ahli ilmi, kecuali hanya miliknya orang-orang yang ahlul ilm. Innahum, karena sungguhnya mereka, alal huda, berada di atas huda, hidayahnya Allah, liman istahda, kepada orang yang mencari hidayahnya Allah, adillahu, sebagai petunjuk. Wa qadru kulli imri'in, takaran kedudukan setiap orang, maka na yuhsinuhu, yaitu perkara yang ada dianggap bagus. Ketika dia menganggap bagus, dia akan berbaik. Ukuran seseorang itu adalah perkara yang dianggap baik. Wal jahiluna li ahli ilmi ada'u, dan orang yang jahil li ahli ilmi, kepada orang-orang yang berilmu, ada'u, pasti menjadi musuh. Wa min ikramil khawas, dan di antara kemuliaan yang bersifat khusus, minal khalqi, dari para makhluk, Allah ta'kulal ardu ajsamahum, sekiranya bumi itu tidak akan bisa memakan jasad-jasadnya orang-orang alim. Wahumul mazkurun fil baitain, dan merekalah yang disebutkan di dalam dua bait al-ayatain, dua ayat bait ini. La ta'kulul ardu, tidak akan memakan sapa al-ardu, opo al-ardu, bumi, jisman, satu jasad, jisim, lin nabi, milik para nabi, milik Nabi Muhammad, atau para nabi yang lain. Wala li'alimin, dan tidak juga kepada orang alim. Wa syahidin, dan tidak juga kepada orang yang mati dalam keadaan syahid. Qatlin mu'tarak, yaitu yang mati karena terbunuh dalam peperangan. Wala liqari'i Qur'anin, dan tidak juga kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Wa muhtasab, dan juga orang yang mengikhlaskan, mengharapkan pahalanya kepada Allah, azanahu, kepada dia azan. Makanya dalam satu hadis, barang siapa yang azan selama 7 tahun, Allah jaminkan dia pasti selamat dari siksa kubur, masuk surga. Kemudian li ilahin majral falak, azanahu li ilahin, ihtisabnya kepada Allah, majral falak, mujral falak, selama perjalanan masa, selama waktunya dia berazan, itu maksudnya. Majral falak ini kan berlalunya masa atau waktu. Dzukira, kemudian dijelaskan, anna asyratan, bahwasanya ada 10 perkara, la tubla ajsaduhum, tidak akan musnah, tidak akan hancur jasad-jasad mereka. Siapa itu 10 orang? Wahum, adalah mereka al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, wal alim, orang yang berilmu, wal muadzin, orang yang suka azan,
wa hamilul Quran, orang yang menghafal Quran, wan nabi, yaitu dan nabi, wasyahid, orang yang mati syahid, wal mar'ah, dan seorang wanita idza matat fi nifasiha, jika wanita itu mati dalam keadaan nifasnya, wa ahlus sunnah, dan orang yang berfaham ahlus sunnah, wa man qutila mazluman, dan orang yang terbunuh dalam keadaan dizalimi, wa man mata yaumal jum'ah, dan orang yang mati dalam hari Jumat. Dalil komplit ya, banyak kita bawa baca. Kama dzukira, kemudian sebagaimana diceritakan, anna su'alal qabri laisa aman likulli ahad, bahwasanya pertanyaan kubur itu tidak umum untuk setiap orang. Bal yustasna, tetapi hanya dikecualikan min waradil asari bi'adami su'alihim, karena sebab adanya riwayat dengan tidak menanyakannya mereka para mukar nakir itu, kal anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ditanyai wakas siddiqin, dan juga orang-orang yang berfaham tingkatan keimanannya itu yang sudah as-siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, siddiq yaitu maqam imannya sudah sampai as-siddiq. Kemudian orang mati syahid, wal murabitin, orang-orang yang berpegang teguh, murabit, punya irtibat, mata rantai, wal mulazimin, orang yang melazimi, liqiraati surati tabarakal mulk, yaitu melazimi baca surah tabarakalladzi biyadihi malakut, surah al-mulk, kulla lailah, setiap malam, min hina wusulil khabar ilaihim, dari semenjak sampainya khabar kepada mereka, tak pernah meninggalkan baca al-mulk setiap malam. Sawa'un qara'ah asy-syakhsu inda naumihi aw qablahu, sama saja yang penting setiap malam dia baca, sama nilainya ketika dia baca sebelum tidur atau sesudah tidur. Ketika tidur kan di situ kalimatnya inda naumihi, ketika tidurnya. Kan kalau udah tidur bisa ngaji. Ya, sebelum tidur, sesudah tidur. Maksudnya sebelum tidur dan setelah tidur. Wa man qara'a fi maradi mautihi surat al-ikhlas, dan orang yang membaca di saat sakitnya yang menghantarkan kepada kematiannya, dia sudah memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas yang pernah kita ceritakan, ataqah, tebusan. Wa man mata bi maradi batnihi, dan orang yang mati dengan sebab sakit perutnya. Wal mayitu fi zamanit ta'un, dan orang yang meninggal saat wabah menyerang, zamannya wabah. Sabiran, dia sabar. Muhtasiban, dia mengharapkan nilai ganjaran pahala dia dari Allah. Sawa'un ta'una aw lam yat'un, sama saja nanti dia itu mengidap penyakit atau tidak mengidap, tapi memang zamannya. Iya. Wal mayyitu lailatal Jum'ah, dan orang yang mati di malam Jumat, au yaumaha, ataupun di hari Jumat. Walau lam yudfan, meskipun tidak dikubur-kubur, ila yaumas sabat masalan, kecuali bisa dikuburkannya di hari Sabtu umpamanya, tapi meninggalnya malamnya atau hari Jumat. Wa qad ihtadara ba'dul musrifin, wa kana kullama qila lahu qul la ilaha illallah, wa qad ihtadara, dan sungguh telah muhtadar, mendekati kematian, sudah sakratul maut. Siapa? Ba'dul musrifin, sebagian orang-orang ahli maksiat yang melampaui batas. Wa kana, dan ada orang itu, kullama qila lah, ketika setiap kali diajak membaca qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, yaqul, dia jawab, ya rabbu qailatin yauman wa qad sa'alat aina tariqu ila hammamin munjabin. Ini tak tahu artinya. Udah cukup sampai sini dulu, biar jadi PR-nya ya Pak. Lanjut Pak. Kelas selanjutnya. Ya Pak. Sudah. Allah taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'idzuka wa nastawdi'uka ma sami'nahu wa ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu fi hadzal majlis. Tahfadhu 'alaina wardudhu ilaina 'inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا